Halo, bertemu lagi dengan saya Monica Siaya dalam paparan UTS Manajemen Sumber Daya Manusia dengan judul Tantangan Bendahara Penerima di Era Digital. Pendahuluan. Dalam rangka perwujudan tata kelola APBN yang efektif, efisien, dan kredibel, diperlukan sumber daya manusia, pengelola APBN yang profesional dan berintegritas. Bendahara penerima sebagai salah satu pejabat perbendaharaan negara di tingkat satuan kerja memiliki peran strategis dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Seiring dengan dinamika proses bisnis pelaksanaan APBN dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, diperlukan kemampuan bendahara dalam memperbarui serta mengakselerasi pemahaman dan keahliannya. Menurut peraturan perundangan di bidang keuangan negara, bendahara penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor atau satuan kerja kementerian, negara, atau lembaga. Tidak hanya di Kementerian Keuangan, bendahara penerima juga ada di unit lain yang menghasilkan penerimaan negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tanggung jawab seorang bendahara penerima sangat besar karena menyangkut uang negara di mana serupiah pun uang negara harus dipertanggungjawabkan secara baik. Dalam pelaksanaan tugasnya, bendahara penerima bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang berada dalam pengelolaannya dan wajib menyampaikan laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas uang dalam pengelolaannya kepada bendahara pengeluaran. Kita masuk ke isu atau masalah. Lalu apa saja tantangan kerja bendahara penerima di era digital sekarang ini? Tantangan pertama adalah munculnya transaksi keuangan melalui elektronik. Tantangan kedua adalah tuntutan masyarakat atau pengguna jasa akan pelayanan yang cepat. Dan tantangan ketiga atau terakhir adalah perlunya kemampuan komunikasi yang efektif. Konklusi atau rekomendasi. Tantangan pertama yaitu penggunaan transaksi melalui elektronik. Dulu kita mendapatkan rekening koran harus pergi ke bank. Sekarang bisa diterima melalui aplikasi. Transaksi pemindahan dana tidak lagi menggunakan cek, akan tetapi melalui aplikasi. Berbagai aplikasi pendukung pun harus dikuasai dengan baik. Perkembangan transaksi keuangan secara elektronik ke depan tidak akan berhenti karena itu bendahara penerima dituntut senantiasa meningkatkan kemampuannya. Dimulai dengan mengenali jenis-jenis transaksi keuangan secara elektronik terkini. Tantangan kedua adalah tuntutan masyarakat atau pengguna jasa akan pelayanan yang cepat. Ini merupakan dampak dari perkembangan teknologi yang begitu cepatnya. Masyarakat zaman now menginginkan segala sesuatu dilayani dengan cepat. Bendahara penerimaan pun dituntut menyelesaikan layanan tersebut sesuai dengan norma waktu yang dipersyaratkan. Dan tantangan terakhir adalah perlunya kemampuan komunikasi yang efektif. Era sekarang, cara komunikasi manusia sudah mengalami pergeseran. Bahasa tulis lebih disukai daripada lisan atau percakapan langsung. Sadar atau tidak sadar, bahasa tulis akan meninggalkan jejak dalam sebuah percakapan. Saat ini, pertanyaan pengguna jasa lebih banyak disampaikan melalui WhatsApp ataupun direct message daripada melalui telepon ke kantor atau call center. Untuk itu, cara menjawab dan merespon suatu pertanyaan dari pengguna jasa harus sehati-hati mungkin. Jangan sampai memberikan jawaban yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang menyangkut rahasia negara. Ini akan membahayakan institusi secara keseluruhan. Penutup, melihat beban dan tanggung jawab besar seorang bendahara penerima, idealnya mereka dibekali beragam kompetensi dari pengetahuan dan kemampuan tentang teknologi informasi, jenis-jenis transaksi keuangan secara elektronik, pelayanan prima, serta kemampuan komunikasi yang efektif. Pengetahuan dan kemampuan tersebut bisa disediakan melalui diklat reguler atau melalui pembinaan oleh atasan langsung dan kepala kantor. Terima kasih, demikian paparan saya. Semoga berguna bagi yang membaca dan juga mendengarkan video ini. Terima kasih.